Surat An-Nazi'at ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati, demi para malaikat yang mencabut ruhnya orang-orang kafir. Jadi wan nazi'at artinya wal malaikah tanzi'u arwahal kufar. Jadi para malaikat yang mencabut ruhnya orang-orang kafir. Gorkon dengan kasar. Jadi gorkon dengan kasar. Jadi orang kafir itu ya mau mati itu ya sudah tersiksa di situ. Jadi Allah sumpah dengan menggunakan malaikat yang mencabut ruhnya orang-orang kafir secara kasar. Wana sitoti, dan demi malaikat yang mencabut ruhnya orang-orang mukmin. Naston dengan halus. Jadi naston dengan halus. Dan demi para malaikat yang mencabut ruhnya orang-orang mukmin secara halus. Secara halus. Wasabihati, dan demi malaikat yang terbang dari langit. Jadi sabihat itu malaikat yang terbang dari langit turun ke dunia. Sabahan dengan terbang sungguh. Jadi demi malaikat yang terbang dari langit membawa perintah-perintahnya Allah, perkaranya Allah ke dunia. Itu wasabihati sabha. Wasabikoti fasabikoti, maka demi malaikat yang berlomba-lomba atau yang balapan. Sabekon dengan berlomba-lomba sungguh. Ini berlomba-lomba untuk mengantarkan ruhnya orang-orang mukmin menuju surga. Ini kalau di tafsir Jalalain, wal malaikah tasbiku bi arwahil mu'minina ilal jannah. Jadi malaikat yang berlomba-lomba membawa ruhnya orang-orang mukmin menuju surga. Atau diartikan yang lebih luas. Jadi malaikat yang berlomba-lomba melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Misalnya menulis amalan, ya, mencabut nyawa. Jadi intinya malaikat itu makhluk yang tidak pernah membangkang. Jadi apapun yang diperintahkan kepada mereka itu pasti dikerjakan dengan baik. Nah, itu disebut fasabikoti sabeko. Fal mudabbirati, maka demi malaikat yang mengatur amron pada perkara. Perkara ini ya perkara dunia. Ya, perkara dunia. Jadi kalau di tafsir Jalalain, al malaikatu tutabbiru amrod dunya. Ai tanzilu bitadbirihi. Jadi demi malaikat yang memang diturunkan oleh Allah
dari langit ke dunia untuk mengatur dunia. Gitu, untuk mengatur dunia. Jadi ayat 1 sampai ayat 5 ini adalah sumpahnya Allah. Lah bedanya begini, kalau Allah itu boleh sumpah dengan makhluk-makhluknya. Tapi kalau kita itu dilarang bersumpah kecuali dengan nama Allah. Ya. Lah setelah sumpah itu biasanya ada jawabannya sumpah. Misalnya begini, demi Allah, ya, aku akan melaksanakan perintahnya. Nah, kata demi Allah itu sumpahnya, kata aku akan melaksanakan perintahnya itu jawabnya sumpah. Gitu. Lah, ayat 1 sampai 5 ini sumpahnya Allah, adapun jawabnya adalah aku akan membangkitkan kalian semua, wahai orang-orang kafir. Jadi jawabnya sumpah itu mahdhuf di sini. Jadi latu ba'atunna ya kuffaro Makkah. Ya. Jadi demi malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan halus, ya, demi malaikat yang terbang dari langit membawa perintah, demi malaikat yang berlomba-lomba melaksanakan perintah, demi malaikat yang mengatur alam semesta, kalian akan dibangkitkan di hari kiamat. Terus akan muncul pertanyaan di sini, kapan kiamatnya? Kan gitu kan? Kapan kiamat itu kapan? Nah, kemudian ayat 6 ini yaumatar jufur rojifah. Nah, gitu. Jadi kalian akan dibangkitkan di hari kiamat. Kapan? Yaitu yaumatar jufur rojifah. Yaumatar jufu pada harinya bergoncang. Ya, pada harinya bergoncang. Apa ar-rojifatu sesuatu yang bergoncang. Ini adalah tiupan pertama. Jadi tiupan sangkakala yang pertama. Jadi tiupan yang pertama oleh malaikat Israfil ini alam semesta itu bergoncang. Ya, alam semesta itu bergoncang. Tatba'uha yang mengikuti ha pada goncangan, yang mengikuti ha pada goncangan, opo ar-rodifatu sesuatu yang mengikuti. Rodifah itu kalau maknanya boncengan. Jadi boncengan itu ada yang di depan, ada yang di belakang kan gitu. Setelah yang pertama ada yang kedua. Jadi rodifah itu adalah tiupan sangkakala yang kedua. Yang mana tiupan sangkakala yang pertama itu mengakibatkan alam semesta itu bergoncang. Kemudian disusul oleh tiupan sangkakala yang kedua, an-nafqatus saniyah. Jadi tiupan sangkakala yang kedua. Jadi diikuti oleh sesuatu yang mengikuti, yaitu tiupan yang kedua. Lah jarak antara tiupan sangkakala pertama dan kedua itu kurang lebih
40 tahun. Ya, kurang lebih 40 tahun. Jadi ya lumayan lama. Jadi tatba'uhar rodifah itu adalah an-nafqatus saniyah wa bainahuma arba'una sanah. Jadi antara yang pertama dan yang kedua itu jaraknya kurang lebih 40 tahun. Kulubun, beberapa hati manusia waktu itu, yauma idzin, di hari itu, iku wajifatun, ketakutan. Jadi wajifatun bimakna khaifatun. Jadi hati waktu itu betul-betul ketakutan. Karena memang kondisinya mencekam. Kondisinya mencekam. Absaruha, utawi pandangannya hati. Pandangannya hati artinya ya mata. Artinya mata. Artinya apa? Kondisi hati seseorang itu bisa dilihat dari pandangan matanya. Jadi kondisi hati seseorang itu bisa dilihat dari pandangan matanya. Berhubung kondisi hatinya ketakutan, maka pandangan matanya juga ketakutan. Jadi khosiatun itu hina. Ya, khosiatun bimakna dzalilatun lihaulima taro. Jadi pandangan itu ya ndungkluk, ya, karena melihat kedahsyatan apa yang terjadi itu. Jadi dalam hatinya takut, matanya juga ndak berani, pendelak-pendeli itu ndak berani, sudah wis ndingkluk takut itu. Jadi khosiatun bimakna hina atau bahasa Jawanya asor. Jadi penglihatannya orang-orang kafir waktu itu dalam keadaan hina. Yakuluna, berkata mereka. Yakuluna, berkata mereka. Ini pada saat masih hidup di dunia. Jadi pas belum terjadi kiamat. Jadi yakuluna, berkata mereka, a'inna, apakah sesungguhnya kami, iku lamar duduna, nisaya orang-orang yang dikembalikan, lamar duduna, nisaya orang-orang yang dikembalikan, fil hafiroh, di dalam pertama kalinya perkara. Jadi pertama kalinya perkara artinya hidup lagi seperti waktu di dunia. Jadi roji'una ila dunia. Jadi hati yang ketakutan, mata yang hina, itu disebabkan karena pada saat belum terjadinya kiamat, mereka mengatakan, loh, apakah kami akan dikembalikan lagi seperti hidup kami di dunia? Lah, itu adalah pertanyaan menghina. Ya, pertanyaan menghina. Jadi waktu di dunia hatinya ragu, ya, matanya menghina, seraya mengingkari kebangkitan dari kubur. Mosok iya, sok iki aku bakale urip meneh kaya waktu urip ning donya. Halah, gak mungkin. Nah, itu halah, gak mungkin, itu gak mungkin. Aidza kunna, apakah ketika ada kami, iku idoman, tulang belulang, nakhirotan, yang nakhiroh itu yang
hancur, terus kami akan bisa dihidupkan lagi? Jawabnya enggak mungkin. Enggak mungkin. Ya kan? Jadi orang itu saking enggak percayanya ya seperti itu. Mbah-mbahku ning kuburan iki ya kerasan. Ya kan? Nek jarine disiksa ya kudune ya mulih meneh ning donya. Balik urip meneh wong nyatane ya kerasan kan gitu. Wong mati ya wis mati. Mosok wis dadi balung ngajur kok arepe diuripke meneh, ora mungkin. Apakah pada saat kami sudah jadi tulang belulang yang hancur, ya, itu akan dikembalikan lagi, akan dihidupkan lagi? Jawabnya, ndak mungkin, ndak mungkin. Qalu berkata mereka, tilka ketika itu dihidupkan kembali, ya, dihidupkan kembali, roja'atuna ilal hayah, idzan ketika itu seandainya benar adanya, iku karotun kembali, khosirotun yang rugi. Ini juga kata-kata penghinaan. Alah, umpama kok omongannya Muhammad itu benar, kami nanti akan dihidupkan kembali di akhirat seperti kehidupan kami di dunia. Alah, kami ya pasti jadi orang yang rugi. Gitu. Kami mesti jadi orang yang rugi. Lah, ini saking tidak percayanya gitu loh. Saking tidak percayanya. Nah, orang kalau takut rugi, gini loh, logikanya gini. Orang itu kalau takut rugi, khawatir rugi, itu akan mengantisipasi jangan sampai kerugian itu terjadi betul. Nggih napa mboten? Tapi kalau orang kafir enggak antisipasi sama sekali. Berarti intinya apa? Mereka tidak takut rugi, jangankan takut rugi, wong percaya akan hidup lagi aja ndak. Gitu loh. Jadi ini kata-kata penghinaan. Umpama bener omongane Muhammad, sok aku diuripke meneh. Wah, rugi aku berarti. Orang kalau merasa akan rugi, dia akan mengantisipasi biar tidak rugi kan gitu kan. Lah, nyatanya orang kafir tidak antisipasi sama sekali. Berarti mereka tidak takut rugi. Jangankan takut rugi, wong percaya dibangkitkan lagi aja tidak. Wis ora mungkin gitu. Ya. Kemudian Allah menjawab. Ini jawabannya Allah. Fa'in nama maka sejatinya. Maka sejatinya. Dia utawi rodifah. Rodifah itu ayat berapa tadi? Ayat 7. Tiupan yang kedua. Dia utawi rodifah iku zajratun. Tiupan wahidatun yang satu. Ya, tiupan yang satu. Jadi sejatinya yang namanya tiupan yang kedua itu cukup tiupan yang satu kali. Lah, ketika itu ditiup, ya sudah, mereka akan hidup kembali. Prosesnya itu tidak sulit bagi Allah. Artinya begitu. Ya, itu tiupan yang sekali saja. Bukan sesuatu yang sulit,
dan kemudian mereka semua akan bangkit kembali. Ya. Fa'idha maka ketika itu mereka semua makhluk iku bisa hiroh di permukaan bumi. Ya, di permukaan bumi. Jadi zajratun wahidah itu artinya adalah soihatun wahidah. Jadi an-nafqatus saniyah, tiupan yang kedua itu satu tiupan ya sudah, mereka semua sudah ada di permukaan bumi lagi. Sudah tidak di dalam bumi lagi. Kalau dikubur kan di dalam bumi. Kalau sudah di permukaan bumi berarti sudah hidup lagi. Gitu. Jadi bisa sahiroh itu artinya ya tanah lapang. Jadi biwajhil ardi ahyaan ba'dama kanu bibat niha amwata. Ini di tafsir Jalalain dijelaskan mereka ada di permukaan bumi dalam keadaan hidup setelah mereka dalam keadaan mati di dalam bumi. Nah, kalau proses panjangnya ya, itu ada semacam hujan maul haya. Jadi air kehidupan. Ya, semacam hujan. Lah kemudian seluruh makhluk itu ya seperti biji itu. Ya, kena hujan terus tumbuh satu persatu sampai pada akhirnya hidup semua. Hal ataka apakah belum datang kepada kamu Muhammad opo hadis Musa ceritanya Nabi Musa. Apa kamu belum kedatangan atau menerima ceritanya Nabi Musa? Jawabnya ya sudah. Itu loh. Jawabnya ya sudah. Id ketika itu nadahu memanggil hu pada Musa sopo rebuhu Tuhannya Musa. Bilwadi di suatu lembah al-muqaddas yang disucikan. Ya, al-muqaddas yang disucikan. Namanya adalah Tua. Jadi lembah Tua. Jadi lembah Tua itu ada di bawahnya Gunung Tur. Ya, Gunung Tur. Jadi begini, Nabi Muhammad awal-awal dakwah menceritakan terjadinya kiamat, bangkit dari kubur. Terus orang-orang tidak percaya itu lumrahnya manusia gimana? Ya sedih. Lumrahnya manusia itu ya sedih. Ya kan? Nabi Muhammad itu selama 40 tahun dikenal sebagai orang yang bisa dipercaya. Sampai dijuluki Al-Amin. Ya tidak pernah dihina orang. Ya kan? Ya tidak pernah dicaci maki orang. Semuanya memuji beliau. Begitu diangkat jadi Rasul, terus memberitahukan kepada orang-orang bahwa besok ada kiamat, ada bangkit dari kubur, ya kan, kamu adalah utusan Allah. Lah orang-orang yang asalnya percaya itu jadi nggak percaya sama sekali. Iki Muhammad iki wis gendeng iki paling ngono. Iki paling wis kena sihir iki.
Secara kejiwaan memang sedih Nabi Muhammad. Biasane aku iki dipercaya wong, saiki kok digawe nyek-nyekan kaya ngene. Ya kan? Lah terus sebagai penghiburannya Allah bercerita kepada Nabi Muhammad tentang kisahnya Nabi Musa. Hei Muhammad, kowe kok sedih iki ngopo? Apa durung ngerti ceritane Nabi Musa kan gitu loh. Kamu sedih itu kenapa? Apa kamu belum mendengar kisahnya Nabi Musa? Lah gimana kisahnya? Ketika itu Musa itu dipanggil oleh Tuhannya di suatu lembah yang disucikan. Yang namanya lembah tersebut lembah tua. Itu di Gunung Tur. Ya, di Gunung Tur. Ya. Lah posisinya Musa itu dulu waktu kecil dirawat oleh Fir'aun. Sempat bunuh orang, terus melarikan diri. Jadi buronannya Fir'aun. Ya kan? Melari ke tanah Madyan. Setelah pengen balik lagi ke Mesir, malah dipanggil oleh Allah, diperintah untuk dakwah kepada Fir'aun. Piye rasane kuwi? Ya kan? Ya campur takut, ya campur kuatir, terus piye? Ya wis ngono kuwi rasane. Ya. Idhab pergilah engkau Musa. Ila Fir'auna kepada Fir'aun. Ila Fir'auna kepada Fir'aun. Innahu sesungguhnya Fir'aun iku togo. Togo itu durhaka atau melewati batas. Ya, melewati batas. Togo itu tajawazal had fil kufri. Jadi kekafirannya itu sudah keterlaluan. Jadi togo itu kekafiran yang memang sudah keterlaluan. Jadi tajawazal had fil kufri. Sekarang kamu berangkat ya menuju Fir'aun. Dakwah amar ma'ruf kepada Fir'aun. Karena Fir'aun itu kafirnya sudah keterlaluan. Oh gitu. Wis rasane piye? Rasane piye? Ya. Belum lahir itu mau dibunuh oleh Fir'aun. Setelah lahir hanyut di sungai. Setelah itu dirawat oleh keluarga Fir'aun. Dibiayai hidupnya oleh keluarga Fir'aun kan gitu kan. Bunuh orang. Dia ketakutan terus melarikan diri ke tanah Yaman. Begitu pengen balik ke Mesir, disuruh dakwah kepada Fir'aun. Niku perasaane kaya kutuk marani sunduk ini. Kutuk marani sunduk. Kutuk itu anak ayam. Marani sunduk itu ya marani kematian. Lah Musa diperintah dakwah kepada Fir'aun itu ya seperti itu. Kayak ula marani gepuk ngono lho modele iku. Sementara Musa itu orang atau rakyat jelata, Fir'aun raja. Musa lho kendele kaya ngono. Hei Nabi Muhammad, Musa lho kendele kaya ngono. Lah kowe lagi dingonokno wis sedih, wis susah iku lapo gitu lho.
Itu. Musa aja loh gagah beraninya seperti itu. Dakwahnya kepada raja. Kejem. Lah kamu baru didustakan orang kafir Quraisy saja kok sudah jatuh mental, kok sudah takut, patah semangat. Nggak usah seperti itu. Gitu loh. Jadi pada saat kita mentalnya jatuh, nggak ada semangat, biar semangat itu muncul lagi ya kita baca kisah-kisah nabi-nabi terdahulu memang. Biar semangat itu pulih kembali. Sama, Nabi Muhammad juga dihibur oleh Allah dengan menceritakan kisahnya Nabi Musa. Fakul maka berkatalah engkau Musa ya kepada Fir'aun gitu. Hal apakah laka bagi engkau Fir'aun ila pada antazaka jika mensucikan diri engkau. Nanti kalau kamu sudah berhadap-hadapan dengan Fir'aun, ya, Musa ya, kamu katakan kepada dia, halaka ila antazaka. Hei Fir'aun, maukah kamu aku ajak agar kamu bisa mensucikan dirimu? Itu. Sementara di mata Fir'aun, Musa itu dulu pernah bunuh orang. Diremehkannya kayak apa itu? Alah modelmu wong biyen ya tak openi. Mbiyen ya tau mateni wong, saiki ngajari aku. Alah lah, bocah wingi sore ngono lho. Itu ya. Jadi nanti kalau kamu sudah ketemu Fir'aun, katakan pada Fir'aun, hei Fir'aun, apakah kamu berkenan seandainya aku mengajakmu agar kamu mensucikan dirimu? Mau ndak? Ini mensucikan dari kemusyrikan. Itu loh ya. Jadi tata toharo minasirki bi antas hada Allah ilaha illallah. Jadi kamu mensucikan dirimu dari segala bentuk kemusyrikan dengan cara kamu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang benar untuk disembah selain Allah. Kenapa? Karena kemusyrikan itu najis. Kalau di ayat lain, innamal musyrikuna najasun. Ya, innamal musyrikuna najasun. Jadi sejatinya orang-orang musyrik itu najis. Ya, najisnya berupa apa? Ya kemusyrikannya itu. Lah posisi najisnya di mana? Di kolbunya, di hatinya. Orang itu kalau di hatinya masih ada kemusyrikan, berarti hatinya ada najisnya. Kalau hatinya ada najisnya, dia tidak akan bisa berpikir jernih. Isine ngawur tok. Halal haram tidak tahu. Umpama tahu ya tidak peduli. Itu. Ya. Mau nggak engkau aku ajak agar engkau mensucikan dirimu sendiri. Gimana? Jadi kemusyrikan-kemusyrikan yang ada di hatimu itu dibersihkan. Ya, itu ajaan yang pertama. Ya, ajaan Musa
Yang pertama kepada Fir'aun. Sama Nabi Muhammad juga seperti itu kepada orang kafir Quraisy itu sama. Ya, alur ceritanya sama. Yang kedua wa ahdiyaka, dan menunjukkan aku kepadamu ila rabbika, pada Tuhanmu. Artinya pada mengenal Tuhanmu. Fatahsa, maka bisa takut kamu. Ya, setelah kamu mensucikan hatimu dari kemusyrikan, aku akan menunjukkan kepadamu untuk mengenal Tuhanmu yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kamu mengenal Tuhanmu itu, kamu akan takut kepadanya. Lah berhubung kamu takut kepadanya, kamu tidak akan semena-mena lagi. Tidak jadi raja yang jahat lagi. Nah itu, ya, sempurnanya orang itu ya itu tadi. Pertama, kemusyrikan dalam hati dibersihkan. Yang kedua, mengenal Tuhannya. Jadi ini dua hal yang harus diperhatikan. Sama sebelum ngaji Al-Quran, sebelum ngaji Al-Hadis, itu hatinya dibersihkan dulu. Baru belajar agama. Dulu para sahabat ya seperti itu. Belajar iman dulu sebelum belajar Al-Quran. Lah, iman dipelajari, habis itu belajar Al-Quran, sehingga keimannya berlipat ganda. Tambah terus keimanannya. Lah kalau hatinya tidak dibersihkan, terus mempelajari Quran atau hadis, wah ya enggak bisa. Bisa-bisa makin lama malah makin kafir itu. Ya, makin lama makin kafir. Tuh, karena hatinya tidak dibersihkan. Ini yang bisa diambil ini. Jadi halaka an ila antazaka, disucikan hatimu dulu dari kemusyrikan. Yang kedua, baru nanti tak tunjukkan, aku kenalkan kepada Tuhanmu yang hakiki, sehingga kamu takut pada beliau. Lah berhubung kamu takut pada Allah, kamu tidak akan semena-mena lagi. Nah gitu, kamu tidak akan semena-mena lagi. Karena yang bisa ngerim Fir'aun itu ya cuma Allah, kan gitu kan. Fir'aun ini arep wedi karo sapa wong dhek raja. Mau takut sama siapa wong dia rajanya. Lah, oleh Musa diperkenalkan pada Allah biar Fir'aun itu takut. Kenapa? Ternyata sebesar-besarnya Fir'aun masih ada Allah yang lebih besar. Itu loh, maksudnya seperti itu. Ya. Lah dengan seperti itu, apa Fir'aun terus percaya? Enggak. Enggak. Padahal ajaannya sudah benar. Dakwahnya sudah benar. Diterima? Enggak. Lah Nabi Muhammad, jangan sedih umpama dakwahnya tidak diterima. Jangan sedih. Wis biasa wong Musa mbiyen ya ngono. Ora sawedi, santai ae wong Musa mbiyen ya ngono. Kemudian fa'arahu, maka memperlihatkan sapa Musa hu pada Fir'aun al ayata, pada ayat. Ayat ini
ayat mukjizat maksudnya. Ya. Al-kubra yang besar. Ini berupa tangan yang mencorong, bersinar terang, dan tongkat yang bisa berubah jadi ular. Nah, kemudian Musa menunjukkan ayat mukjizat kepada Fir'aun, yang mana ayat mukjizat itu sebagai bukti bahwa beliau betul-betul utusan Allah. Wes, kurang apa? Ya, tangannya dimasukkan ke kerah baju, ditarik, bersinar, mencorong putih gitu. Kemudian tongkatnya bisa jadi ular. Ya. Jadi dakwah secara lesan sudah, dakwah secara mukjizat sudah. Apa terus dipercaya? Ya tidak. Nyatanya fakadzdzaba. Maka mendustakan sopo Fir'aun. Ya, mendustakan itu artinya Fir'aun itu menganggap Musa itu berdusta. Menganggap Musa itu bohong. Wa aso dan menentang sopo Fir'aun. Lah menentangnya menentang pada Allah. Jadi kalau fakadzdzaba itu kepada Musa, kalau wa aso itu kepada Allah. Jadi sama Musanya Fir'aun tidak percaya, sama Allahnya Fir'aun membangkang. Itu fakadzdzaba wa aso. Karo Musane ora percaya, karo Gusti Allah dheweke nglawan. Iku gitu.